Pesugihan keluarga petani kecil di desa, tumbal si ayah yang keras kepala dan percaya hal mistis. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, hidup seorang bocah bernama Gondo. Dia berusia 10 tahun, dengan mata cerah yang penuh rasa ingin tahu dan senyum yang menghangatkan hati. Namun, di balik senyum itu, ada banyak beban yang harus dia pikul. Kehidupan di desa tidaklah mudah keluarganya. Petani yang bekerja keras, sering kali berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gondo tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu. Setiap pagi, dia bangun sebelum matahari terbit untuk membantu keluarganya di sawah. Mereka menanam padi, sayuran, dan beberapa buah-buahan. Meskipun pekerjaan di ladang membuat tubuhnya lelah, Gondo selalu menemukan kebahagiaan kecil di antara kawan-kawan yang bermain di sawah setelah membantu orang tua mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, Gondo merasakan ketegangan di rumahnya. Ayahnya, Pak Ranto, adalah sosok yang keras kepala dan sangat percaya pada hal-hal mistis. Ia sering membahas tentang kekayaan dan keberuntungan, serta cara-cara untuk mencapainya. Dalam beberapa minggu terakhir, Gondo mendengar namanya sering disebut dalam bisikan orang dewasa, terutama saat malam tiba dan mereka berkumpul di sekitar api unggun. Suatu malam, saat Gondo duduk mendengarkan percakapan orang dewasa di teras rumah, dia mulai menangkap beberapa kata yang menggelisahkan. Pesugihan, kata-kata itu meluncur dari mulut ayahnya. Gondo tidak tahu persis apa arti istilah itu, tetapi dia merasakan aura ketegangan dan ketakutan di sekelilingnya. Dia melihat wajah-wajah cemas, dan itu membuatnya semakin penasaran. Gondo mencoba bertanya kepada ayahnya tentang pesugihan. "Ayah, apa itu pesugihan?" tanyanya dengan suara lembut. Pak Ranto terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan nada serius, "Itu adalah cara untuk mendapatkan kekayaan, Nak. Tapi itu bukan untuk sembarang orang. Ada syarat dan konsekuensinya." Mendengar jawaban itu, Gondo merasa semakin bingung. Dia tahu bahwa keluarganya sangat miskin dan selalu berjuang untuk bertahan hidup. Namun, dia juga merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan cara itu. Mengapa harus ada syarat? Mengapa harus ada konsekuensi? Hari-hari berlalu, dan Gondo semakin merasakan ketegangan di rumah. Ayahnya mulai menghabiskan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan sesuatu yang besar. Dia sering keluar malam, meninggalkan Gondo dan ibunya sendirian. Ibu Gondo, yang biasanya ceria, kini terlihat cemas dan sering menghela napas panjang. "Apa yang sedang dilakukan ayahmu?" Dia bertanya pada Gondo, tetapi Gondo tidak memiliki jawaban. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Gondo tidak bisa tidur. Dia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Dengan hati-hati, dia mengintip dari jendela dan melihat Pak Ranto berdiri di tengah sawah, menghadap bulan. Di sekelilingnya, ada berbagai sesaji yang terbuat dari makanan dan bunga. Gondo merasa ketakutan dan bingung, tetapi ada juga rasa ingin tahunya yang kuat. Mengapa ayahnya melakukan semua ini? Apa yang sebenarnya dia cari? Di tengah kebisingan malam, Gondo merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dia mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan ayahnya bukan hanya sekadar tradisi, tetapi mungkin merupakan jalan menuju sesuatu yang lebih gelap. Gondo merasa terjebak, antara cinta untuk keluarganya dan ketakutan terhadap apa yang akan terjadi. Dia ingin membantu ayahnya, tetapi dia juga takut akan konsekuensi dari pesugihan. Malam itu, suasana desa tampak berbeda. Bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya keemasan yang menyoroti setiap sudut sawah. Gondo berdiri di jendela, menyaksikan ayahnya, Pak Ranto, yang sedang mempersiapkan sesuatu di luar. Dia merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah mereka, dan rasa ingin tahunya semakin menggebu. Gondo melihat ayahnya menata sesaji di atas meja kecil yang terbuat dari kayu. Ada nasi kunir, buah-buahan segar, dan beberapa potong daging ayam. Di sampingnya, ada lilin dan dupa yang menyebarkan aroma harum. Gondo merasa tidak nyaman melihat semua itu,
tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika waktu semakin larut, Gondo mendengar suara langkah kaki. Dukun desa, seorang lelaki tua bernama Mbah Seno, datang dengan langkah pelan. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan matanya berbinar dengan kebijaksanaan serta misteri. Gondo merasa terpesona sekaligus takut. Mbah Seno dikenal sebagai dukun yang memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan dunia gaib. Ritual dimulai dengan Mbah Seno membacakan mantra. Suaranya tenang tetapi tegas, seolah-olah memanggil kekuatan dari alam yang lebih tinggi. Gondo hanya bisa memperhatikan dari jauh, bersembunyi di balik pintu. Dia merasakan getaran aneh di udara, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menyatukan energi dari dunia nyata dan dunia gaib. Pak Ranto terlihat khusyuk, matanya tertutup, seolah-olah dia sedang berdoa. Gondo merasakan ketegangan meningkat. Dia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah momen penting bagi ayahnya. Dukun itu melanjutkan mantra dan mulai memimpin Pak Ranto dalam berbagai gerakan ritual. Mereka mengangkat sesaji dan mengarahkan ke langit, seolah-olah meminta berkah dari makhluk yang tidak terlihat. Setelah beberapa saat, Mbah Seno menghentikan pembacaan mantranya dan berbalik ke arah Pak Ranto. Ada satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kekayaan yang kau impikan, katanya dengan suara berat. Kau harus memberikan tumbal yang layak dan bisa diterima oleh mereka. Gondo merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang dimaksud dengan tumbal? Dia ingin bertanya, tetapi kata-katanya terjebak di tenggorokannya. Dia hanya bisa menyaksikan wajah ayahnya yang berubah serius. Pak Ranto mengangguk, seolah-olah dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mbah Seno melanjutkan, setiap tahun, kau harus memberikan sesuatu yang berharga. Jika tidak, kekayaan akan hilang dan malapetaka akan menghampiri. Setelah ritual selesai, Gondo mendekati ayahnya, masih merasakan ketakutan yang mendalam. Ayah, apa yang harus kita korbankan? Tanyanya, suaranya bergetar. Pak Ranto menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Gondo melihat keraguan di mata ayahnya. Aku tidak ingin kau tahu, nak, jawab Pak Ranto pelan. Ini adalah jalan yang harus kita ambil untuk keluar dari kemiskinan. Kita tidak punya pilihan lain. Gondo merasa sakit di dadanya. Dia ingin membantu keluarga, tetapi tidak dengan cara yang mengerikan seperti ini. Dia mulai mengalami konflik batin yang kuat. Di satu sisi, dia merasa terikat dengan harapan dan impian ayahnya, tetapi di sisi lain, dia merasa bahwa apa yang mereka lakukan sangat salah. Hari-hari setelah ritual pertama berlalu, Gondo menyaksikan perubahan dalam diri ayahnya. Pak Ranto semakin terobsesi dengan kekayaan. Dia mulai mengabaikan keluarganya, lebih memilih untuk berkumpul dengan dukun dan orang-orang yang terlibat dalam praktik pesugihan. Gondo merasakan ketegangan di rumah semakin meningkat, dan ibunya mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Gondo merasa terasing. Dia ingin berbicara dengan ibunya, tetapi dia juga tahu bahwa ibunya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah situasi. Dia merasa terjebak dalam kegelapan, tidak tahu harus berbuat apa. Keluarganya tampak semakin jauh dari kehidupan yang normal, dan Gondo merasa bahwa jalan yang mereka pilih hanya akan membawa kehancuran. Setelah ritual pertama yang mengerikan itu, keajaiban seolah-olah datang menghampiri keluarga Gondo. Awalnya, Gondo merasa ragu, tetapi ketika hasil panen mereka tiba-tiba melimpah, semua keraguan itu mulai sirna. Sawah yang sebelumnya layu dan tak subur kini berbuah manis. Keluarga mereka mampu menjual hasil pertanian dengan harga tinggi, dan mereka mulai merasakan kemewahan yang selama ini hanya menjadi impian. Di pagi hari setelah ritual, Gondo dan Pak Ranto pergi ke pasar. Mereka membawa hasil panen yang melimpah, padi berkilau, sayuran segar, dan buah-buahan yang berwarna-warni. Gondo takjub melihat betapa cepatnya mereka mendapatkan uang. Dalam sekejap, kehidupan mereka berubah. Gondo tidak lagi melihat ibunya cemas saat menghitung uang belanja, dan senyuman mulai kembali menghiasi wajah keluarganya. Di pasar, orang-orang mulai memperhatikan keluarga Gondo.
Mereka sering bertanya tentang rahasia keberuntungan mereka. Pak Ranto, dengan bangga, menjawab bahwa mereka hanya bekerja keras. Namun, Gondo tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dia merasakan kegembiraan, tetapi juga ketakutan yang menyelubungi hatinya. Seiring berlalunya waktu, Gondo melihat perubahan besar dalam diri ayahnya. Pak Ranto yang dulu sederhana kini menjadi sosok yang ambisius. Dia mulai mengabaikan waktu bersama keluarga dan lebih memilih untuk berkumpul dengan dukun dan para pelaku pesugihan lainnya. Gondo merasakan jarak yang semakin jauh antara dirinya dan ayahnya. Senyuman yang dulu selalu ada kini tergantikan oleh tatapan kosong yang penuh keserakahan. Gondo sering mendapati ayahnya berdiskusi dengan Mbah Seno tentang rencana-rencana baru untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan. Mereka berbicara tentang tumbal yang lebih besar dan ritual yang semakin rumit. Gondo merasa terjebak di tengah-tengah, antara harapan dan ketakutan. Dia ingin ayahnya kembali ke sosok yang dulu, tetapi dia juga tahu bahwa kekayaan telah mengubah segalanya. Meski ada ketegangan di rumah, Gondo tidak bisa mengabaikan kebahagiaan yang dirasakan keluarganya. Mereka mulai membeli barang-barang yang sebelumnya hanya ada dalam angan-angan, pakaian baru, makanan yang lebih bervariasi, dan bahkan mainan untuk adiknya. Gondo merasakan kebahagiaan yang tulus saat melihat senyum di wajah ibu dan adiknya. Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik bahwa semua ini tidak akan bertahan lama. Suatu malam, saat makan malam, Pak Ranto mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan perayaan kecil untuk merayakan keberuntungan mereka. Suasana di meja makan penuh dengan tawa dan cerita, tetapi Gondo merasakan kegelapan yang mengintai. Dia tahu bahwa semua ini tidak datang tanpa harga. Setelah perayaan, Gondo tidak bisa tidur. Dia terbangun di tengah malam, merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Dia pergi ke jendela dan melihat ayahnya berdiri di luar, memandangi bulan. Gondo merasa tergerak untuk mendekati ayahnya, tetapi dia menghentikan langkahnya. Dia ingat kata-kata Mbah Seno tentang tumbal dan merasakan ketakutan yang kembali menyelimuti hatinya. Di saat itu, Gondo mulai merenungkan konsekuensi dari kekayaan yang mereka peroleh. Dia berpikir tentang tumbal yang harus diberikan. Apakah mereka harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga? Dia merasa bahwa ayahnya semakin terjebak dalam jaring keserakahan. Gondo ingin berbicara, tetapi dia tahu bahwa kata-katanya mungkin tidak didengar. Seiring waktu, ketegangan di antara Gondo dan ayahnya semakin meningkat. Gondo merindukan sosok ayahnya yang dulu, ayah yang penuh kasih sayang dan perhatian. Sekarang, Pak Ranto lebih banyak menghabiskan waktu dengan dukun dan ritual-ritual aneh. Gondo merasa terasing dan bingung. Dia ingin menyelamatkan keluarganya, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Di tengah kebahagiaan yang tampak, Gondo merasakan bayangan gelap yang mengintai. Dia mulai mendengar bisikan dari teman-temannya di desa. Mereka bercerita tentang orang-orang yang terlibat dalam pesugihan dan nasib buruk yang menimpa mereka. Gondo merasa cemas, tetapi rasa takut itu hanya membuatnya semakin bingung. Setelah berbulan-bulan menikmati kekayaan yang datang dengan cara pesugihan, Gondo mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Ketegangan di rumahnya meningkat, dan meskipun hasil panen melimpah, ada bayangan gelap yang mengintai. Keluarga mereka seolah terjebak dalam siklus yang tidak bisa dihindari. Gondo merasa bahwa mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk setiap keberuntungan yang mereka nikmati. Suatu malam, saat Gondo terbangun dari tidurnya, dia mendengar suara bisikan yang tidak biasa. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Dengan rasa takut yang menggerayangi, dia keluar dari kamarnya dan melihat Pak Ranto sedang berbicara dengan Mbah Seno di ruang tamu. Mereka membahas ritual untuk tahun berikutnya, dan Gondo menangkap kata-kata, tumbal, dan harga yang harus dibayar, berulang kali. Gondo merasa hatinya berdegup kencang. Apakah ini berarti mereka harus memberikan sesuatu yang lebih? Dia tidak ingin ayahnya terjebak lebih dalam ke dalam kegelapan ini. Gondo merasakan ketidaknyamanan yang mendalam,
tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan ayahnya. Dia merasa tidak berdaya. Keesokan harinya, Gondo terus memikirkan apa yang dia dengar. Dia ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan tumbal. Dia memutuskan untuk bertanya kepada ibunya. "Ibu, apa yang terjadi dengan ayah? Mengapa dia berubah?" Tanyanya saat mereka sedang sarapan. Ibu Gondo menatapnya dengan tatapan cemas. "Ayahmu hanya ingin kita memiliki kehidupan yang lebih baik, Gondo. Tapi, terkadang, keputusan yang diambilnya mungkin tidak tepat," jawabnya, suaranya bergetar. Gondo bisa merasakan kepedihan dalam suara ibunya, dan itu hanya memperkuat ketakutannya. Ia mulai menyelidiki lebih dalam tentang tumbal yang diperlukan untuk ritual pesugihan. Dalam pembicaraan dengan teman-temannya di desa, Gondo mendengar tentang berbagai cara orang-orang lain mengorbankan sesuatu yang berharga, baik itu materi atau bahkan jiwa. Dia merasa semakin cemas dan putus asa. Pada suatu malam, Gondo memberanikan diri untuk mencari Mbah Seno. Dia ingin tahu lebih banyak tentang ritual dan tumbal yang harus diberikan. Dengan hati-hati, Gondo mendatangi rumah dukun itu, berusaha mengumpulkan keberanian. Ketika dia tiba, Mbah Seno sedang duduk di teras, memandang bulan. "Anak muda, apa yang kau cari?" Mbah Seno bertanya, suaranya tenang tetapi penuh misteri. Gondo merasa tertekan, tetapi dia tahu bahwa dia harus bertanya. "Apa yang terjadi jika kita tidak memberikan tumbal, Mbah? Apa yang akan terjadi pada kami?" Mbah Seno menghela napas panjang. "Setiap kekayaan harus dibayar, Gondo. Tanpa tumbal, semua yang kau miliki bisa hilang dalam sekejap. Dan lebih buruk lagi, malapetaka bisa menimpa keluargamu," jawabnya, matanya tajam menatap Gondo. Jawaban itu membuat Gondo merinding. Dia tahu bahwa keluarganya tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi ini. Keesokan harinya, Gondo melihat ayahnya tampak semakin gelisah. Pak Ranto terus memikirkan ritual yang akan datang dan tumbal yang harus diberikan. Gondo merasa ada sesuatu yang sangat salah. Dia mulai mendengar bisikan dari teman-temannya di desa, tentang orang-orang yang hilang setelah gagal memenuhi tuntutan tumbal. Ketakutan menyelimuti hatinya. Gondo merasa terperangkap dalam ketidakpastian. Dia ingin berbicara dengan ayahnya, tetapi dia tahu bahwa Pak Ranto semakin terobsesi dengan kekayaan. "Ayah, kita tidak bisa terus seperti ini," teriak Gondo suatu malam. Pak Ranto menatapnya dengan tajam. "Kau tidak mengerti, Gondo. Ini semua demi masa depan kita." Gondo merasa sakit hati. Dia ingin menyelamatkan keluarganya, tetapi Pak Ranto terjebak dalam dunia yang kelam. Dia merasa tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan siklus ini. Saat ritual semakin dekat, ketegangan di rumah semakin meningkat. Gondo merasakan bahwa waktu semakin menipis. Dia tidak bisa tidur, terus memikirkan apa yang mungkin terjadi jika ayahnya tidak memenuhi syarat tumbal. Dalam pikirannya, Gondo membayangkan berbagai kemungkinan yang mengerikan. Di hari ritual, Gondo bersembunyi di balik pintu, mengamati ayahnya yang bersiap-siap. Dukun dan beberapa tetangga berkumpul di halaman, menyiapkan sesaji dan mempersiapkan mantra. Gondo merasakan suasana mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Hari ritual tumbal tiba, dan suasana di rumah Gondo dipenuhi ketegangan yang tak tertahankan. Gondo merasakan sebuah aura mencekam yang menyelimuti keluarganya. Dia sudah berusaha berbicara dengan ayahnya, tetapi Pak Ranto semakin terobsesi dengan kekayaan yang mereka miliki. Keluarga mereka berada di ambang kehancuran, dan Gondo merasa tidak berdaya. Pagi itu, Gondo bangun lebih awal. Dia melihat ayahnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual. Mbah Seno dan beberapa tetangga berkumpul di halaman, menyiapkan sesaji yang akan dipersembahkan. Gondo merasa hatinya berat saat melihat semua persiapan itu. Dia tahu bahwa tumbal yang diminta kali ini lebih besar, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka gagal memenuhi tuntutan tersebut. Saat melihat ayahnya, Gondo merasa campur aduk. Dia ingin berbicara, tetapi kata-katanya terjebak di tenggorokannya.
Melihat Pak Ranto yang penuh semangat, Gondo menyadari bahwa ayahnya sudah terjebak dalam dunia yang kelam, dan tidak ada cara untuk menariknya kembali. Ketika malam tiba, ritual dimulai. Gondo berdiri di belakang pintu, menyaksikan ayahnya melakukan segala sesuatunya dengan penuh keyakinan. Mbah Seno memimpin ritual, membacakan mantra dan meminta kehadiran makhluk gaib. Gondo merasakan ketakutan yang menggerayangi, dan dalam hatinya, dia bertanya-tanya siapa atau apa yang akan menjadi tumbal malam itu. Apa yang akan kita korbankan, ayah? Gondo akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, suaranya bergetar. Pak Ranto menatapnya, dan untuk sejenak, Gondo melihat keraguan di wajahnya. Kita harus memberikan sesuatu yang berharga, Gondo. Tanpa itu, semua yang kita miliki bisa hilang, jawab Pak Ranto dengan suara tegas. Gondo merasa gelisah. Dia tahu bahwa tumbal kali ini mungkin lebih dari sekadar barang berharga. Dia merasakan ketakutan yang mendalam, dan bayangan tentang apa yang mungkin terjadi jika mereka tidak memenuhi syarat itu menghantuinya. Saat ritual berlangsung, Gondo mulai melihat bagaimana prosesi itu berlangsung. Dukun membakar dupa dan sesaji, lalu mengundang makhluk gaib untuk hadir. Suasana semakin mencekam saat Mbah Seno mulai berbicara dengan suara yang dalam dan menggetarkan. Gondo merasa bulu kuduknya merinding, dan dia tidak bisa menahan rasa takut yang semakin mendalam. Ketika saatnya tiba untuk memberikan tumbal, Gondo merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia melihat Pak Ranto beralih ke arah Gondo, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Gondo, jika kita tidak memberikan tumbal, semuanya akan hilang, kata ayahnya. Gondo merasa terperangkap. Dia tidak ingin menjadi bagian dari keputusan yang bisa merusak keluarganya. Namun, sebelum Gondo sempat berbicara, Mbah Seno mengeluarkan suara yang menggema. Tumbal harus diberikan. Tanpa tumbal, semua ini akan sia-sia. Gondo merasakan kepanikan. Dia berusaha untuk melawan, tetapi semua terasa terlalu cepat. Pak Ranto tampak semakin tertekan, dan tanpa sadar, dia mengarahkan perhatian pada Gondo. Di saat yang menegangkan itu, Gondo merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia melihat ayahnya berjuang antara cinta untuk keluarganya dan keserakahan yang menggerogoti hatinya. Dalam sekejap, Gondo menyadari bahwa mereka sudah terjebak dalam jaring pesugihan ini, dan tidak ada jalan kembali. Akhirnya, setelah semua persiapan, ritual mencapai puncaknya. Gondo melihat ayahnya melangkah maju, dan dengan suara tegas, Pak Ranto mengucapkan janji untuk memenuhi syarat tumbal. Gondo merasa hatinya hancur. Dia berteriak, "Ayah, jangan. Kita bisa mencari cara lain. Kita bisa bekerja keras." Tetapi teriakan itu teredam dalam kebisingan ritual. Dalam sekejap, Gondo melihat ayahnya mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya barang, tetapi ikatan keluarga mereka. Gondo merasakan kesedihan yang mendalam saat melihat ayahnya terjebak dalam keserakahan yang tak terpuaskan. Setelah ritual selesai, Gondo merasa hampa. Keluarga mereka telah mendapatkan kekayaan, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Dia menyadari bahwa mereka telah kehilangan lebih dari sekadar harta, mereka telah kehilangan satu sama lain. Kebahagiaan yang mereka rasakan selama ini hanyalah ilusi, dan kini mereka terjebak dalam kesedihan yang abadi.